Kembali dalam The Think Senator. Kali ini dalam anger management yang sudah aku sebutkan beberapa yang tadi. Mungkin bagi semua orang mungkin itu buang-buang waktu, ini itu ya memang mungkin ya. Tapi kalau kita bisa menguangkan waktu 1 jam aja untuk bisa masuk ke dalam suatu tempat dan meluangkan semua, ungkapkan semua hal dan makian, amarah, segala macam, unek-unek semuanya yang mungkin berbulan-bulan itu atau berhari-hari sebelumnya, apalagi dalam rumah tangga dan sebagainya, itu membuat kita lelah pastinya. Itu dibuang dengan cara meluapkan semuanya, dan itu akan membuat kita lebih stabil pada saat kita keluar dari hal itu. Contohnya kemarin aku mengalami sesuatu ya di jalan, dan aku mengalami sesuatu peristiwa yang ya biasa, ditabrak dari belakang, itu selalu saja. Dan ternyata memang hasil daripada pengelolaanku untuk emosiku sendiri itu terpancar dengan aku tidak mengalami sebuah shock pada saat terjadi itu, hanya malah sedikit jeder gitu kan, ditabrak kanan, dan aku mulai fokus langsung. Aku tidak panik, aku fokus. Aku kan bawa air galon ya, dan itu jatuh, dan aku cuma fokus. Air itu jatuh keluar, aku harus angkat supaya tidak tumpahnya terlalu banyak. Dan yang menabrak itu bapak-bapak, nggak tahu ya, tapi ternyata aku lihat juga posisinya mungkin disengaja sama dia. Ya itu banyak orang stres tuh kayak gitu. Dan pada saat itu aku hanya fokus, dan aku hanya melihat saja bapak itu. Aku lihat sebentar, dan aku lihat dia dengan bla bibi senyum orang, kayak orang stres juga, orang gila juga. Kemudian aku coba untuk fokus lagi, dan aku angkat, dan ternyata ada mas-mas yang membantu untuk menutup galonnya itu. Aku tidak dalam keadaan jatuh, dan aku hanya miring sebentar, dan aku keadaan tetap baik-baik saja, walaupun kaki kegores dan tangan agak bengkak sedikit. Tapi tidak aku rasakan yang sakit, benar-benar sakit, karena aku mempunyai kestabilan daripada emosi dan egois yang sudah kuat sebelumnya. Kalau enggak, aku pasti sudah maki-maki orang itu kan, udah habis-habisan aku maki kan. Orang itu mungkin mengharapkan aku maki-maki, aku marah-marah di situ kan, tapi ternyata kan enggak. Nah, pada saat aku lihat dan dia ngomel-ngomel sendiri ternyata, dan aku terima kasih mas, dan aku kemudian naik motor lagi, dan ternyata yang ngomel-ngomel dia sambil jalan. Jadi artinya dia tidak mempunyai pengelolaan anger management yang baik, dan itu membuat sistem imun kita baik. Karena apa? Pada saat terjadi kecelakaan itu tidak merasakan panik, tidak heart attack, dan tidak merasakan cemas, hanya semacam gebak seperti itu. Dan pikiran kita mulai langsung mikir apa dulu nih, fokus nih, ambil itu dan ambil itu. Yang satunya udah ngomel-ngomel sendiri dia, sok-sok ini sok-sok itu, yang artinya dia mempunyai kemarahan atau rasa emosi tinggi untuk kemudian dibenturkan pada sesuatu yang kemungkinan, kalau laki-laki kemungkinan akan merasakan sedikit ereksi pada bagian kemaluannya, dan itu akan menimbulkan semacam adrenalin mungkin ya. Tapi dia mempunyai kelabilan emosi yang sangat tinggi, karena dia melontarkan kata-kata yang dia tahu sendiri ngomong apa, kita nggak tahu dia ngomong apa. Dan ternyata pada saat aku tidak cuek, aku hanya menjalankan sepeda motor, kemudian aku pulang dan aku jalan biasa saja, dan yang banyak orang yang lihat, dan aku dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata yang menabrak jatuh sendiri juga, yang artinya sistem imun dia tidak bagus, dan emosi dan egois dia dan segala macam kemarahan dia membuat hal itu juga tidak bagus, dan itu akan membuat dia lebih labil untuk jatuh, karena dia tidak punya kestabilan anatomi tubuh yang bagus. Kalau orang ditabrak pasti kan kaget, kemudian jantungan, terus cemas, bla 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 bla. Tapi kalau dengan pengelolaan anger manajemen yang baik, itu nggak akan terasa, hanya semacam benturan saja.
Tapi setelah itu kita harus kerjain apa dulu nih, apa nih, dan itu memerlukan pengelolaan yang cukup lama, berbulan-bulan, tapi hasilnya memang sangat-sangat positif. Tidak mengalami sebuah kecemasan, tidak mengalami sebuah kemarahan karena mendapatkan perlakuan jalan seperti itu, dan tidak juga mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat mungkin bisa menyinggung orang juga. Pada saat di jalan kan lebih labil ya, setiap orang tuh pasti kalau keadaan seperti itu akan lebih labil. Dan yang pasti kita mempunyai sisi positif bahwa tidak semua orang bisa mengerti bahwa dia sangat-sangat mempermalukan diri sendiri karena melakukan hal tersebut. Kalau dengan pengelolaan anger management yang baik, kita bisa menempatkan diri kita di mana, dan kita bisa melihat bahwa hal itu tidak akan membuat kita serampangan. Dan orang-orang yang serampangan dalam kendali emosi yang sangat labil, dia akan mengendarai motor, mobil, dan lain sebagainya akan dalam bentuk serampangan juga, karena egois dan emosinya berjalan lebih tinggi. Kalau yang stabil, dia akan lebih bisa memperkirakan seperti apa, dan kemudian dia akan memikirkan banyak hal yang kemungkinan dia akan tidak membuat dia dan keselamatan orang lain akan terganggu. Kalau mereka yang mempunyai emosi-emosi yang seperti itu akan merusak orang lain juga, dan keselamatan orang lain juga akan tidak mungkin bisa dijaga, karena hal itu bisa membuat banyak hal dan membuat orang lain juga akan merasakan hal yang tidak nyaman apabila dia menjadi salah satu yang pengendali dalam sebuah perjalanan atau sebuah kepergian dengan angkutan umum atau angkutan pribadi atau apapun yang dia sebagai salah satu yang pengendalinya. Kita lanjut sebentar lagi.